warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahan Istiqomah dari BEM 4 2017 kelas malam. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber daya manusia atau human resource. Pembahasan yang pertama mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengatur dan mengelola pekerjaan atau staffing or employment. Yang kedua adalah penilaian atau performance evaluasi. Yang ketiga adalah penggantian atau kepuasan atau compensation. Yang keempat adalah pusat pelatihan dan penasihat atau training and development. Yang kelima adalah membuat relasi atau employee relation. Yang keenam mengatasi permasalahan atau personal research. Yang ketujuh mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja atau safety and health. Lalu manajemen SDM juga memiliki 3 tantangan, yaitu dari tantangan internal organisasi, tantangan individual organisasi, dan tantangan faktor eksternal organisasi. Ada 7 praktek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah internal career opportunities. Yang kedua, training sistem formal. Yang ketiga, sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada hasil kerja ataupun perilaku kerja. Yang keempat, profit sharing plan. Yang kelima, employment security. Yang keenam, voice machine. Yang ketujuh, job definition. Lalu kita akan membahas pengertian mengenai analisis dan desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan jembatan atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Inti dalam desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, di antaranya yakni yang pertama adalah pilih pekerjaan yang akan diperbaiki. Yang kedua, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pertanyakan setiap rinci masing-masing dari pekerjaan dan bidang pekerjaan itu. Yang keempat, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Yang kelima, terapkan perbaikan tersebut. Lalu, analisis pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ada 3 tahapan dalam analisis pekerjaan. Tahap pertama adalah mengumpulkan informasi, tahap kedua adalah menganalisis dan mengelola informasi jabatan, tahap ketiga adalah menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Analisis pekerjaan mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah what, mengenai apa yang harus dikerjakan oleh karyawan maupun atasan. Yang kedua, why, mengenai mengapa tugas tersebut dilakukan. Yang ketiga, how, mengenai bagaimana mengerjakan tugas tersebut. Dan yang keempat adalah skill, mengenai keterampilan apa yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian tugas. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Yang pertama adalah analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. Yang kedua adalah desain organisasi untuk menganalisis elemen menyusun posisi organisasi. Yang ketiga adalah redesign pekerjaan atau untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesalahan, mengeliminasi yang tidak perlu, serta untuk memperbaiki kinerja. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia.
sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah apa yang harus digunakan guna mencapai tujuannya. Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan SDM yang baik. Yang pertama adalah harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. Yang kedua adalah harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM dalam organisasi tersebut secara lengkap. Yang ketiga adalah mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan atau job analysis, kondisi organisasi, dan persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM saat ini dan masa mendatang. Yang kelima adalah mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Untuk sebuah perencanaan SDM yang baik, diperlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dasar yang harus ditempuh. Langkah yang pertama adalah mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. Yang ketiga adalah mengelompokkan data dan informasi tersebut. Kemudian menganalisisnya. Yang keempat adalah menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. Yang kelima adalah memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Yang keenam adalah menginformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Secara garis besar, proses perencanaan SDM terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Yang tahap kedua adalah penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Yang tahap ketiga adalah penerapan program dan evaluasi. Lalu yang terakhir adalah kita akan membahas tentang rekrutmen SDM. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan berketerampilan memenuhi spesifikasi pekerjaan. Tujuan dari perekrutan sendiri ialah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategis, wawasan, dan nilai perusahaan. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang ketiga adalah untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang keempat adalah untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan bekerja. Lalu sumber perekrutan ada 2, dari eksternal dan juga internal. Dari eksternal adalah seperti lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, atau outsourcing. Dalam sumber internal adalah seperti promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, kelompok bekerja sementara atau karyawan kontrak temporer. Lalu metode perekrutan pun ada 3. Yang pertama adalah melalui iklan di media sosial seperti radio, TV, internet, lalu melakukan open house, dan yang ketiga adalah menyewa konsultan perekrutan. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.